mulai? Udah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ya rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Nah, sekarang kita membahas kisi-kisi soal IPA ya. Yang nomor 1. Coba sekarang bacanya ganti-gantian. Azam nomor 1, coba ini soalnya. Indikator soalnya. Nomor 1. Ya nih. Ini yang dibaca nih. Disajikan gambar bagian tubuh tumbuhan. Peserta didik dapat menyebutnya nama dan fungsi bagian tersebut. Nah, kan bagian tumbuhan ada apa aja? Akar, batang, daun, bunga. Nah, nanti misalnya Miss tunjuk nih salah satu, bisa aja batangnya atau bisa aja daunnya. Nah, nanti kalian pilih tuh kira-kira fungsi dari bagian tanaman yang ditunjuk itu apa gitu. Paham? Ya, sebutin sekarang aja. Miss. Ya. Belajar USB-nya di mana? Kan juga nge-record gak? Melintan juga nge-record dong. Nge-record kok si Azam. Miss nggak bisa di-record. Udah. Mau dibahas satu-satu atau cuman itunya aja? Bahas satu-satu. Bahas satu-satu. Oke. Nah, yang fungsi dari bagian tumbuhan sebentar. Ini buka dulu. Nah, ini. Kalau batang fungsinya untuk menyokong berdirinya tumbuhan. Kalau daun itu untuk tempat melakukan. Tunggu, Miss. Ya ile. Tunggu. Udah apa nomor 1 apa, Miss? Nomor 1. Tadi kalau batang untuk menyokong berdirinya tumbuhan. Nama dan fungsi bagian tumbuhan. Batang sama dengan apa? Batang menyokong berdirinya tumbuhan. Apa? Menyokong berdirinya tumbuhan. Menyopang itu apa? Menyokong itu apa? Menyokong Oh, itu penyokong yang tuh. apa ya? Yang membuat tanamannya itu berdiri. Penyopong apa? Menyokong berdirinya tumbuhan. Apa? Terus daun. Kentut. Daun tugas Untuk fotosintesis. Melakukan fotosintesis. Fotosintetik. Terus kalau bunga alat Bunga untuk perkembangbiakan ya
Alat perkembangbiakan tanaman. Biakan tanaman. Tanaman atau tumbuhan sih? Ya, sama aja. Terus kalau akar untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Alhamdulillah. Bukalapak bodoh. Azam kakinya azam. Nomor 2, Miss. Nomor 2 disajikan. Yang baca siapa nih selanjutnya? Yaudah Kamil baca, Kamil nomor 2. Yang mana? Itu indikator soalnya. Yang disajikan ilustrasi atau gambar peserta didik dapat menerapkan energi alternatif dan cara penggunaannya. Ya, Mama nggak nyatet. Nah, kalau ini itu tuh kan banyak ya energi alternatif, ada angin, air, matahari, panas, bumi, bahan bakar. Nah, itu kira-kira apa namanya cara penggunaannya. Jadi kalau ini Miss nggak bisa kasih tahu karena kalau Miss kasih tahu berarti Miss kasih tahu soalnya. Jadi nanti kalian belajar aja misalnya gini, PLTA itu kan berarti air. Nah berarti nanti kira-kira cara kerjanya gimana, atau yang sel surya cara kerjanya kayak gimana. Nanti itu kalian tahu sendiri ya. Nah, aku nggak tahu cara nulisnya, nanti Mama aja nulis. Terus yang nomor 3, Zaidan baca Zaidan. Mana, Miss? Zaidan. Nomor 3 ini yang peserta didik dapat. Peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung atau gema. Nah, tahu kan benda-benda yang dapat menyerap bumi kan jadinya. Menyerap bunyi apa aja coba? menyerap bunyi. Kasur, busa. Terus apa tuh yang itu yang busa-busa hitam itu biasanya orang-orang pakai. Ya lupa. Masih busa juga. Styrofoam. Nah, ya itu semacam itu ya, kalian berarti udah paham. Lanjut kita nomor 4. ST ya. Styrofoam. Ajri, baca Ajri nomor 4. 7 masih Miss. 7 menerap begini. Disajikan gambar sifat cahaya. Peserta didik dapat menganalisis sifat cahaya tersebut. Nah, kan kalau sifat-sifat cahaya itu ada apa aja? Ada cahaya merambat lurus, terus cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Nanti di soalnya itu nanti Miss kasih gambar. Nah, menurut kalian kira-kira dari gambar itu tuh merupakan penerapan dari sifat cahaya yang mana di antara keempat itu? Mau dicatat enggak sifat-sifat cahayanya? Ya, nanti harus record. Ada. Tadi ya, jadi sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat, ntar kalian baca sendiri ya. Cahaya merambat lurus itu yang kayak gimana. Terus cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Itu Miss pernah jelasin. Kalau kalian cari-cari sendiri, insya Allah ada kok. Jadi nanti ada suatu gambar, nanti kalian lihat tuh dari gambar itu kira-kira termasuk sifat cahaya yang mana ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 5. Farel. Halo Farel.
Farel nggak ada. Ya udah balik lagi dari Azam. Kamu. Nomor 5. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mencontohkan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Bentar. Nah, jadi misalnya kayak menjaga keseimbangan lingkungan, kayak hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan atau yang berdampak terhadap lingkungan. Kalau itu soalnya gampang kok. Yang apa? Ya perbuatan yang baik atau yang perbuatan yang buruk lah. Misalnya kayak perbuatan baik apa yang membuat lingkungan itu menjadi bagus gitu kan, berarti nanti ada pilihannya A, B, C, D. Misalnya yang A membuang sampah sembarangan, yang B apa gitu. Nanti kan berarti kalau di soalnya itu minta yang bagus, berarti kalian jawab yang bagus. Kalau misalnya di soal itu minta yang apa, kegiatan manusia apa yang berdampak buruk bagi kelangsungan atau keseimbangan lingkungan. Nah, berarti nanti kalian yang jawab yang buruk, yang berdampak buruk bagi keseimbangan lingkungannya. Jadi ya tergantung soal. Paham? Terus nomor 6, Kamil bacakan. Iya. Disajikan tabel daftar makhluk hidup peserta tidak dapat membandingkan makhluk hidup berdasarkan siklus hidup atau metamorfosis. Nah, jadi nanti ada beberapa hewan, terus kalian itu kelompokkan deh mana yang termasuk hewan yang metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Berarti nanti kalian harus cari tahu nih hewan apa saja ya yang melakukan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nomor 7, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Nah, nomor 7. Enggak. Redan. Disajikan gambar peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis gaya yang dimanfaatkan pada alat tertentu. Nah, kalau yang nomor 7 ini kan macam-macam gayanya. Kalau kita lihat di sini gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, nanti ada gambar kira-kira dari gambar itu tuh termasuk penerapan gaya apa ya? Gaya otot kah, atau gaya listrik kah, atau gaya magnet, atau gaya gravitasi, atau gaya gesek. Paham ya? Iya. Nah, lanjut nomor 8. Ajri. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak, arah, bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih, ada sesuatu kegiatan, misalnya Adri lagi mendorong lemari. Nah, berarti penerapan gayanya tuh kayak gimana ya, atau pengaruh gayanya? Apakah gaya yang biasa loh? Nah, gitu. Ada gaya membuat benda dia menjadi bergerak, ada juga gaya dapat mengubah bentuk benda, ada juga gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, terus mengubah arah benda. Nah, nanti kalian pilih deh salah satu dari itu. Paham? Iya. Nah, lanjut lagi. Tadi Ajri ya, berarti Azam. Nomor 9. Disajikan tabel, peserta didik dapat memasangkan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Hah? Nah, itu tuh kayak gini. Kalau soalnya kayak kan bentuk alat gerak hewan bermacam-macam ya. Kalau di sini Miss ngambilnya kaki hewan. Nah,
kan fungsi kayak gini, kalau bebek dia itu ada apa namanya? Bebek tuh ada apa namanya tuh? Di kakinya ada apa ya? Bukan, kayak selaput, ada selaput-selaput kayak gitu. Nah, beda kan sama kaki ayam, sama kaki yang lain gitu. Nah, itu nanti untuk berenang. Kakinya bebek kan ada selaput untuk berenang. Nah, nanti kalian ini deh tentukan hewan mana dan alat geraknya gitu. Lanjut nomor 10. Kamil. Oke. Sebutan gambar alat pernapasan manusia peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian yang ditunjuk. Nah, kan alat pernapasan ada apa aja? Hidung, terus tenggorokan, terus bronkus, dan ada alveolus. Nah, itu nanti Miss tunjuk salah satunya. Nanti kalian sebutin deh salah satu apa namanya? Fungsi dari yang ditunjuk. Paham? Ya. Itu nanti kalau misalnya kalian lihat di buku detik-detik itu lengkap kok di situ. Misalnya kalian bingung nih tentang ini, ngelihatnya di mana ya gitu pelajarannya. Nah, itu kalau kalian buka buku detik-detiknya itu insya Allah semua ada di situ penjelasannya, fungsi-fungsinya. Nah, terus ya udah kalian belajar dari situ juga insya Allah bisa. Mau belajar jangan udah Miss bahas nih, nah kalian menganggapnya itu udah belajar. Nah, itu salah. Ini kan cuma Miss bahas kisi-kisinya, nanti kalian tetap harus belajar sendiri di rumah. Nah, sekarang nomor 11. Tadi Kamil, sekarang Zaidan. Bentar, Mes, bentar. Ayo lagi ngapain, ayo. Ayo, lagi ngapain, ayo. Halo, Ajri. Sebentar lagi, oke. Enggak. Suaranya putus-putus. Iya. Mana, Miss? Halo. Miss, mana? Yang mana? Nomor 11. Disajikan gambar sistem pencernaan makanan peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjukkan. Yang ditunjuk. Nah, sama kayak tadi kalau nomor 10 itu kan sistem pernafasan, kalau nomor 11 sistem pencernaan. Berarti kalau sistem pencernaan ada mulut, kerongkongan, terus lambung, usus halus, usus besar. Itu nanti Miss tunjuk dari itu. Nah, nanti kalian jawabannya apa dari yang Miss tunjuk. Nah, lanjut lagi nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi aliran darah besar atau peredaran darah kecil. Nah, itu kayak yang sering kita belajar ya. Nanti ada gambar paru sama manusia. Nah, kalian itu deh alur dari
besarnya. Kita udah sering bahas kan itu, kan pasti udah bisa. Nomor 13. Ya, Jri mana Jri? Ya udah, Azam aja. Sebenarnya ada nggak? 13. Miss, Disajikan gambar rantai makanan yang rumpang. Peserta didik dapat menentukan Ajri ini organisme yang dapat Udah dulu Ajri dulu. Lah katanya aku. Ya udah ya, kamu dulu. Ajri habis ini siap-siap. Disajikan gambar rantai makanan yang rumpang. Peserta didik dapat menentukan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan yang tidak lengkap. Nah, jadi kan kita udah sering tuh ngebahas tentang rantai makanan. Misalnya ada jagung, jagung dimakan oleh tikus. Nanti kira-kira tikus dimakan oleh siapa? Nah, nanti ada kayak tanda X, terus nanti selanjutnya apa? Bau atas kanan kiri, bawah kanan kiri. Kenapa? Iya tuh. Bukunya di Jamur pakai kan buku, Kak. Parasi pakai buku. kan ada yang beracun, ada yang enggak. Ya kalau dia bisa dimakan berarti dia yang tidak beracun. Jagung kan tadi Miss juga bilang jagung. Terus nanti kalian tentuin deh kira-kira hewan tanda X itu tuh apa ya gitu. Yang dapat mengisi dari rantai makanan Ya, dimulai lagi tersebut. ya. Pertama duduk dulu ya, Kak. Hewan-hewannya yang udah sering kita bahas kok. Jadi insya Allah kalian udah bisa kalau selama ini kalian mendengarkan Miss. Kita ulang. Nah, sekarang nomor 14 disajikan gambar peserta didik dapat menentukan benda yang termasuk isolator atau konduktor. Nah, kalau di sini soalnya jadi tuh nanti ada suatu praktikum. Nah, kayak mentega dipanaskan, terus ada kondisi menteganya apa. Nah, nanti di situ kalian nentuin kira-kira benda satu itu apakah dia isolator atau konduktor kalau dilihat dari kondisi mentega setelah dipanaskan. Kalau misalnya menteganya masih utuh, berarti kan bendanya itu tidak dapat menghantarkan panas. Kalau tidak dapat menghantarkan panas, berarti isolator atau konduktor. Oke, nanti Kakak. isolator apa, Miss? Isolator itu benda yang tidak dapat menyerap panas. Kalau isolator berarti ya menyerap panas. Ya. Kenapa? Kenapa? Suara Miss putus-putus, enggak kan? Enggak. Ya udah. Kalau isolator itu dia yang tidak dapat menyerap panas, sedangkan kalau yang konduktor dapat menyerap panas. Jadi nanti kalau dari kondisi menteganya, kalau kondisi iya menghantarkan. Nah, kalau misalkan kalau menteganya masih utuh berarti kan bendanya itu berarti isolator sehingga si menteganya itu tidak meleleh. Nah, kalau misalnya dia meleleh sebagian atau meleleh seluruhnya berarti dia konduktor gitu. Nomor 15. Coba Ajri udah ya tadi. Zaidan. Oh, Ajri belum ya, Ajri nomor 15. Peserta didik dapat memberi contoh perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang sering kita bahas kalau misalnya yaitu membeku, mencair, kayak gitu-gitu. Nanti ada gambar, terus kalian tentuin deh itu tuh perubahan wujudnya tuh apa gitu. Gampang kan? Nah, sampai sini ada yang mau kalau IPA 40. 35-nya AB, 35 pilihan ganda, 5 soal uraian. Kalau B Indo 50, 45-nya.
TK 40. MTK 40 juga kalau nggak salah. yang buat Nah, soal lanjut siapa, lagi. Miss? Mr. Faisal. Nah, lanjut lagi. Nomor 16, Zaidan. Zaidan. Duduk dulu ya. Kenapa kameranya udah kelihatan? Ya udah, Azam aja deh, Azam. Ulang lagi. 16. Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu tahap daur air. Nah, misalnya kan itu ada tahap daur air tuh, nanti ada gambar. Nah, nanti kalian tentuin nih mana yang termasuk misalnya kondensasi. Kayak gitu. Udah pernah Miss jelasin kan? Terus mana yang misalnya gini, ada ABCD terus kayak di mana ya yang kira-kira misalnya uap lagi air yang di laut itu sedang menguap. Nah, itu prosesnya yang gimana? Atau saat hujan turun. Kayak gitu. Kan nanti kalian menentukan dari gambar. Terus nomor 17. Kamil. Oke. Disajikan gambar peserta didik dapat menyebutkan bagian alat gerak atas. Bentar. Apa? Ini Miss mulai. Nah, kalau ini soalnya itu Miss yang apa sendi. Sendi ada apa aja yo? Ada yang masih ingat sendi? Ada sendi Sendi Excel, peluru. terus ada sendi apa lagi? Peluru, terus Peluru. sendi pelana, sendi putar. Ya. Nah, Ya. terus nanti di antara itu Miss tunjuk salah satu organ. Nah, terus kira-kira di situ tuh adanya sendi apa gitu. Kan kita udah sering ngebahas juga tuh. Kalau sendi engsel yang geraknya satu arah. Terus kalau sendi putar, sendi yang geraknya memutar. Terus kalau pelana, sendi pelana yang bisa bergerak dua arah. Terus kalau sendi peluru yang bisa bergerak ke segala arah. Nah, sekarang nomor 18. Zaidan, iya Zaidan. Ajri aja lah, Ajri. Zaidan gak dengerin kayaknya. Disajikan Parah. gambar hewan, peserta didik dapat menyebutkan alat pernapasan hewan. Ya, nah jadi nanti ada beberapa hewan. Nah, terus kira-kira hewan tersebut itu bernafasnya menggunakan apa? Apa dengan kulit, atau dengan paru-paru, atau dengan trakea, atau dengan insang. Nah, gitu. Kalian harus yaudah ini Miss N dulu ya, nanti kalian masuk lagi ya. Oke. Kanan kiri dulu. Nah, kita lanjut nomor 20 ya. Oh. Peserta didik dapat tadi ulang deh dari Azam lagi. Peserta didik dapat menentukan pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan hewan yang dengan cara perkembangbiakannya yang disajikan dalam tabel. Oke, sekarang Kakak Dani. Nah, jadi Kakak nanti Kakak itu kamu baca nomor 20 sama 21 Zam, tapi nggak apa-apa. Itu masih sama tentang vegetatif buatan atau alami, kan vegetatif.
kalau perkembangbiakan dengan cara vegetatif itu yang kayak gimana yo? Yang melalui perkawinan atau tidak? Tidak. Ada yang geragi, ada yang dengan apalagi umbi batang, umbi akar, terus tunas. Nah, terus kalau misalnya itu yang alami, kalau yang buatan ada cangkok, stek, kayak gitu ya. Cangkok iya. Tumbuhan bisa dicangkok. Bukunya Cangkok bukan cangkok. pintar sekali lagi, Kak. Cangkok itu bisa. Ya, benar. Cangkok itu jadi nanti apa namanya dari kulit batangnya nanti diambil. Oke, terima kasih Kakak Dia. Ya kayak gitu. Udah. Terus udah. Kakak. Itu nanti kalian misalnya kemis kasih soal kayak contoh-contoh dari yang mana yang misalnya umbi batang, terus nanti ada jeruk kentang, terus ada stroberi atau apa. Nah, nanti kalian jawab yang sesuai sama yang misalnyain. Terus nomor 21. Peserta didik dapat menentukan pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan atau hewan dengan cara perkembangbiakannya. Nah, kita juga udah sering bahas, ada yang kalau tumbuhan ada yang apa? Berkembangbiakannya dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa? Tadi bilang Itu apaan yang itu perkembangbiakan tadi Miss ngomongnya berlepotan. Perkembangbiakan hewan ada yang secara apa? Kalau bertelur apa bertelur? ovipar? Telur ovipar. Kalau melahirkan Vivipar. vivipar. Kalau ovovivipar itu yang kayak gimana? Melahirkan bertelur. Bertelur dan melahirkan. Nah, nanti kalian kan pokoknya paling nanti ada contoh-contoh hewannya, nanti kalian kelompokin mana yang termasuk ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kalau vivipar ingat, yang punya daun telinga itu pasti vivipar. Nah, terus yang nomor 22. Ajri Kamil. Yang mana? Nomor 22. Peserta didik dapat menentukan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan yang disajikan dalam tabel. Nah, misalnya ini dalam tabel ada macam kan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan itu beda ya. Nah, nanti kalian tentuin misalnya mana aja yang merupakan ciri pubertas yang ada pada laki-laki gitu. Nomor 23 juga sama. Memberikan contoh ciri khas kan jadi ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan masih sama kayak nomor 22. Tapi nanti kalau nomor 23 mungkin cuman menyebutkan satu doang. Terus nomor 24 menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Waktu itu juga kita udah pernah bahas kan? Apa mengganti celana dalam setiap lembab kayak gitu-gitu. Mandi minimal 2 kali sehari. Nah, itu cuman kayak apa? Bagaimana cara untuk menjaga di bawah ini adalah cara-cara untuk menjaga kesehatan alat reproduksi. Kecuali misalnya kayak gitu nanti soalnya. Kalian juga paham lah karena kan Miss juga udah pernah jelasin. Nah, lanjut nomor 25. Zaidan belum ada. Farel. Ajri.
Nomor Nomor berapa, Miss? 25. Nggak kelihatan. Ini. Nih. Tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, yang hubungan antar makhluk hidup ada yang mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau yang sama-sama menguntungkan berarti komensalisme. Kalau yang satu untung, yang satu biasa aja berarti komensalisme. Terus kalau yang satu untung dan satu yang rugi berarti parasitisme. Jangan sampai lupa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak, lanjut ya, nomor 26. Peserta didik dapat memberi contoh salah satu bentuk adaptasi makhluk hidup nih. Misalnya kayak kaktus. Dia itu daunnya seperti duri untuk mengurangi penguapan karena dia kan hidup di daerah gurun yang gersang. Kayak gitu. Atau kayak pohon jati menggugurkan daunnya pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan juga. Nah, nomor 27 disajikan beberapa ilustrasi. Peserta didik dapat mengelompokkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, masih sama, hampir sama kayak nomor 26, cuman itu kalau nomor 27 dalam bentuk tabel. Itu mute dulu Kamil ya, soalnya berisik. Nah, Kamil, nomor 28. Azam, baca Zam. Ini. Disajikan gambar percobaan magnet. Peserta didik dapat menentukan sifat magnet yang dibuktikan dengan tepat. Nah, sifat-sifat magnet. Kalau misalnya kedua kutub didekatkan, kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Kalau berbeda kutub didekatkan, maka saling tarik-menarik, kayak gitu ya. Tahu kan sifat-sifat magnet? Terus yang nomor 29, peserta didik dapat mengelompokkan sifat magnet. Bisa juga nomor 29 itu kayak, ya hampir sama nomor 28. Tapi kalau ini pengelompokannya gitu. Nah, lanjut nomor 30, Kamil, baca Kamil. 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 Dulu ya yang ke atas ya. Hah? Tangannya yang nggak pegang buku. Kenapa Kamil? Kanan kiri. Nahan rangkaian seri. Nah, nomor tadi mana? Nomor 30. Jadi nomor 30 sama 31 hampir sama. Kalau nomor 30 itu kayak bagaimana jika agar lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu nyala. Nah, berarti nanti saklar mana yang harus dimatiin dan saklar mana yang harus dinyalain. Kayak gitu. Kita udah sering belajar kan? Terus nomor 31. Mengelompokkan yang termasuk kelemahan rangkaian seri. Nah, nanti rangkaian seri itu kan nanti ada kelebihan dan kekurangannya, dan ada juga kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel nanti jadi satu tabel gitu. Nanti kalian sebutin deh kira-kira apa aja yang termasuk kelemahan dari rangkaian seri. Nah, sekarang nomor 32. Ajri, baca Ajri. Miss, di sini masih nomor 25, Miss. Emang? Iya. Coba Miss ulang ya.
Nomor 30. Udah belum? Masih 25. Seri itu nomor 31 seri. Hah? Berubah nggak sekarang? Berubah ke 22. 25 lagi. Ini berubah ke 26, 27. Coba kalau di Azam apa, Zam? Udah. Baru bersihin bukunya. Kalau di Azam nomor berapa share screen, Miss? Aji, bintang itu lihat yang di kanan, kamu lihat yang di kiri. Ini. Baru dibersihin bukunya. Ajri Oh, ini, Ajri, Ajri. Kelihatan, Miss. Ajri ini. Iya beneran. Kelihatan. Nih udah misgedein lagi, Ya udah, sekarang Azam aja deh, Azam. Nomor 33. 33. 33. Disajikan ciri-ciri suatu planet. Peserta didik dapat mengidentifikasi nama planet berdasarkan ciri tersebut dengan benar. Benar. Kan ada ciri-ciri planet tuh. Disajikan misalnya tabel ciri-ciri peristiwa planet bumi. Peserta didik dapat menentukan Merkurius. peristiwa yang mana. Hei, siapa yang tiup-tiup? Yang bener, kuping Miss sakit. Nih, jadi nanti kalian mengidentifikasi nama planet berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan. Kira-kira kalau misalnya Miss sudah nyebutin nih ciri-ciri, nah yang ciri-ciri itu adalah planet apa gitu. Apakah dia Merkurius, apakah dia Venus, apa dia Mars gitu. Nah, selanjutnya nomor 34. Kami ya, nomor 34. Ya, sekarang ke atas lagi, Kak. Enggak, datang ke sekolah pakai pensil. Oh, Miss, ini pakai laptop. Iya, pakai laptop. Good job, Kakak Nathan. Terima kasih. Disajikan tabel peristiwa bumi. Peserta didik dapat menentukan peristiwa yang merupakan akibat rotasi atau revolusi bumi dengan bulan atau bumi dengan tepat. Kan Miss sudah juga pernah jelasin tuh akibat dari rotasi bumi apa? Kalau akibat dari rotasi bumi kan berarti terjadinya siang dan malam. Terus kalau revolusi bumi berarti revolusi bumi berarti kan perubahan musim. Terus akibat dari rotasi bulan sama akibat dari rotasi bumi. Nah, lanjut nomor 35, Ajri. Disajikan gambar skema gerhana. Peserta didik dapat menentukan gerhana dengan tepat. Nah, nanti kan ada gambar gerhana tuh. Kira-kira itu gerhana apa? Apakah gerhana bulan sebagian, atau gerhana matahari cincin, gerhana matahari total, kayak gitu. Paham ya? Nah, nomor 36 sekarang. Hamil. Bawah. Ke kiri. Sekarang bersihin bukunya. Hamil. Pintar. Sekarang ke atas lagi tangannya. Azam deh, Azam. Nih. Kamu. Ya, ke bawah. Baru dibersihin lagi bukunya, Kak Panji. Iya, peserta didik. Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan tahapan metamorfosis yang merugikan dan menguntungkan. Nah, ini uraian nih. Jadi kan ada tahapan metamorfosis, misalnya metamorfosis dari kupu-kupu. Nah, yang merugikan itu apa? Berarti misalnya yang ulat, karena dia memakan daun-daun, sehingga nanti tumbuhannya jadi
mati gitu. Terus yang menguntungkan apa gitu. Kupu. Paham ya? Kupu-kupu karena membantu penyerbukan dari bunga kayak gitu. Itu nomor 36. 37. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perpindahan. Sama kakak. Perpindahan kalor itu tuh konduksi, konveksi, radiasi, kayak gitu-gitu ya. Terus sama pengertiannya atau bisa jadi Miss nanti gambar Miss lampirkan gambar. Nanti kalian menentukan kira-kira itu tuh perpindahan kalor yang apa? Apakah dia termasuk konduksi ataukah konveksi kayak gitu. Paham ya? Sekarang nomor 38. 38, ayo Azam, coba baca Azam. Nah, Peserta didik dapat menjelaskan cara pembuatan magnet dengan tepat. Pembuatan magnet dengan tepat. Kan ada yang dengan cara digesek, ada yang dengan didekatkan atau dililit-lilit elektromagnet. Nah, nanti misalnya ada gambar, nah nanti kalian atau ada peristiwa, nanti kalian menjelaskan kira-kira pembuatan magnet yang tepat dengan soal itu yang apa. Terus kalian jelasin bagaimana cara pembuatan magnetnya kayak gitu. Cuma ini uraian, oke uraian. Nomor 39 sekarang, peserta didik dapat menyebutkan komponen yang diperlukan dalam membuat rangkaian listrik sederhana. Misalnya nanti kayak rangkaian listriknya, misalnya Miss sebutin kayak untuk membuat rangkaian listrik sederhana yang paralel. Kira-kira yang dibutuhin apa aja? Kayak kalian kan pernah tuh waktu kemarin ujian praktek, nah kira-kira apa aja tuh yang dibutuhin untuk membuat rangkaian? Kentut. Terus nomor 40, peserta didik dapat menjelaskan salah satu ciri planet dengan benar. Nah, nanti kan sama tuh tadi kan ada soal ciri-ciri planet. Jadi kalian hafalin tuh ciri-ciri planet. Semuanya nanti kalian disebutkan salah satu, nanti kalian ini deh apa namanya? Sebutin tuh ciri-cirinya. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sekarang dibersihkan. Halo? Halo. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Nah, kalau kayak gitu kita cukupkan ya sampai sini. Nanti Azam, Miss minta tolong kirim hasil Zoom-nya ke Miss ya. Ya, oke. Sekian meeting kita kali ini. Coba siapa yang mau penutupan? Sekian meeting kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.